Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Silakan buka bukunya, halaman 19. Ya, di situ ini yang belum ada bukunya ya. Jadi kita kemarin itu terakhir nomor 9 ya kalau nggak salah. Nomor 9. Udah kan ya? Maksudnya jawabannya A kalau nggak salah ya. Nah, sekarang yang bentuk keempat belum kan? Belum bentuk keempat, nomor 8. Nomor 8. Nilai X. Nah, ya. Ini dulu nih. Ya, malah mati sih. Nah, bentar ya. HP-nya ini udah jelek. Di apa? Apa nih apa ya? Bentar ya. Apa nih HP? HP-nya ini kok malah nggak muncul? Kamu kelihatan ya? Bapak nggak kelihatan ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi layar Bapak malah mati. Jadi gimana tadi kan? X plus 3 ya, dikurang 5 ditambah X. Dikurang 3 ya? Ketutup Kurang itu 5 Pak, ditambah Pak. X, kurang sama dengan 0. Itu enggak? Kenapa ya?
Udah ada ya. Nah, gini ya soalnya. Betul nggak? Betul, Nomor Pak. berapa itu? 8 berapa ya? Soalnya X plus 3, Pak. Plus 3. Ini betul ya ininya. Nah, jadi ini kan nilai mutlaknya cuma 1 ya. Cuma 1. Ini mah gampang ini, jadi ini. Dari dulu yang pembuat nolnya, kemudian jadi X-nya min 3. Cuma 2 ruas ya, kiri kanan. Cuma 2 ruas. Kiri kanan. Kemudian yang kiri dulu. Kiri berarti di kirinya min 3, ininya jadi min. Ininya nggak usah, karena nggak pakai tanda mutlak. Jadi min X, min 3, min 5 plus X. Nah, ini jadi menghilangkan ya. Dicoret nih yang ini. Jadi ini min 8. Min 8 kurang dari 0, benar? Benar. Benar, Pak. Di sini benar ya. Memenuhi gitu. Kemudian yang kanannya X plus 3 min 5 plus X kurang sama dengan 0. Ini berarti 2X ya. Yang ini jadi min 2. Kemudian min 2-nya pindah ruas. Jadi X-nya 1. Jadi X-nya kurang dari 1. X-nya kurang dari 1. Cuma ini aja X-nya kurang dari 1 ke sana ya. X kurang dari 1. Jawabannya X-nya kurang dari 1. Ada nggak jawabannya? X kurang dari 1? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, benar. Mau dicek, misalnya di sini 0 ya. Kan ada 0 nih, kurang dari 1 kan. Ceknya di soal. Nih, soalnya tulis lagi nih, ini soalnya. Supaya lebih meyakinkan ya. Jadi ini jadi 3, ini jadi hilang udah. 0, 3 dikurang 5. Ya benar ya. Jadi memenuhi. Tapi coba kalau di sini 2, sini ada 2. Langsung masukkan 2 jadi 5 kan. Ini 2. Jadilah berapa? 5 kurang 5 ya. Jadi 2. Nah, ini salah ya, ya benar. Jadi udah memenuhi. Jadi jawabannya memang di sini begitu aja. Salah. Nih. Kelihatan nih dari kejauhan? Kelihatan, Pak. Iya, jelasnya lumayan. Kalau Juma, insya Allah bagus. Udah ya. Nah, ada lagi nggak ya soalnya? Cuma ini nggak ada itu soalnya. Yang nomor 2 itu mah gampang ya, nomor 2 kan. Nah ini berarti ini udah semua. Nah sekarang ada soal cerita nih yang kenapa dilingkari. Ini mati nih HP-nya. Nah, di sini ada soalnya lumayan panjang. Efek pemanasan global. Mudah-mudahan kebaca. Dapat terlihat dengan adanya beberapa peristiwa perubahan iklim yang dapat kita amati. Di antaranya peristiwa gelombang panas ekstrim di daerah tropis, sering terjadi peristiwa angin siklon tropis, dan peristiwa banjir di kota-kota pesisir akibat permukaan laut meningkat. Intergovernmental Panel on Climate Change, Badan Ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang melaporkan perubahan iklim, mengatakan bahwa rata-rata permukaan laut global kemungkinan akan mengalami perubahan pada tahun 2100. Rata-rata permukaan laut global pada tahun 2100 diperkirakan menyimpang
kurang dari 1, kurang dari atau sama dengan 0,25 meter. Jadi itu dibacanya bukan 0,25 ya, 0,25 kan itu di belakang koma 25. Jadi penyimpangannya kurang atau sama dengan 0,25 meter dari rata-rata sekarang. Diketahui rata-rata permukaan laut global sekarang adalah 0,85 meter. Apa nih ketinggiannya apa? Jika X menyatakan rata-rata permukaan laut global pada tahun 2100, kisaran kenaikan dalam meter rata-rata permukaan laut global pada tahun 2100. Jadi soal yang panjang ini intinya itu ya, yang ini, yang angka-angka di bawahnya. Ke 0,25 meter. Kemudian tinggi muka air laut sekarang berapa? 0,85 meter gitu ya. Kemudian pada X tinggi di idem aja laut pada 2000 tahun ya, pada tahun 2100 sama dengan X ya, X meter. Nah, gitu. Jadi penyimpangan ini maksudnya bisa lebih, bisa kurang ya. Bisa lebih, bisa naik. Misalnya segini, naik segini ya kan, dinaikkan segini atau ini dikurangi 0,25. Nah, lihat di sini ada tinggi muka, ini kan tinggi muka, ini tinggi muka air. Oh, ini penyimpangannya ya kan. Nah, berarti ini mutlak X kurang 0,85. Tadi katanya kurang atau sama dengan ya? Kurang atau sama dengan 0,25 gitu. Jadi tinggi muka air sekarang, tinggi muka air sekarang apa? Tinggi muka air pada tahun 2100 dikurangi tinggi muka air sekarang bisa 0,25. Ini penyimpangannya. Ini kan penyimpangan itu kan ini yang dulu apa? Yang nanti di masa depan dikurangi yang sekarang, ini penyimpangnya segini gitu. Begitu aja, paham ya? Jadi pahami nggak? Gimana, ada pertanyaan ini soal cerita? Jadi pahami? Tadi nentuinnya gimana Pak? Bisa diulang soal ceritanya? Ya. Dari bacaan gitu jadi angka gini nentuinnya gimana? Kita nyari tinggi muka air pada masa depan ya kan? Masa yang akan datang nih, yang tahun 2100. Berarti tinggi muka sama tinggi muka yang sekarang kan? Bukan ini, bukan X dikurangi 0,25. Bukan gitu. Jadi 0,25 ini penyimpangannya. Masa ini dikurangi penyimpangan jadi yang sekarang, ya kan nggak mungkin kan? Betul nggak? Penyimpangan Baik, itu Pak, kan, terima kasih. jadi misalnya kita punya apa, tinggi badan apa namanya, kita waktu kelas SD, tinggi badannya misalnya 1,6 meter. Sekarang SMA berapa misalnya 1,7 kan makin tinggi ya, makin tinggi gitu. Atau misalnya naik 1,68 gitu. Nah, penyimpangannya kan jadi 1,68 dikurangi berapa? 1,6. Ini 0 berapa? 0,08 ya. Nah, itu gini, ini penyimpangannya gini. Paham ya? Jadi yang tinggi badan sama tinggi badan lagi, tinggi badan yang dulu dengan tinggi badan yang sekarang. Ini juga sama nih. Ini juga sama. Ini juga jadi tinggi muka air yang dulu dikurangi tinggi muka air yang sekarang, penyimpangannya segini gitu. Penyimpangannya.
Jadi kalau misalnya yang masa depan ya lebih tinggi, berarti penyimpangannya positif kan? Tapi segini positifnya ya. Tapi kalau ini malah jadi lebih pendek, berarti yang ini yang negatif. Ini kan kita kurang dari. Tadi yang tadi bisa dipahami nggak yang tadi? Siapa yang tadi nanya? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Gimana? Ini misalnya kita mau 0,85 dikurangi X, ya sama aja kan. Tadi kan dulu kita udah belajar ya. Kalau ininya negatif, dipositifkan gitu kan, dipositifkan. Sama aja kan. Gimana? Bisa dipahami nggak yang tadi bertanya dan semuanya? Terus habis ini diapain, Pak? Habis ini Sampai diapain? Ini kan kurang dari nih. Kalau kurang dari itu di sayap atau di tengah? Di sayap atau di tengah? Kalau kurang dari? di Kan ini sayap. bentuk pertama. Ini kan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pertama. Tapi yang kurang darinya di tengah atau di sayap-sayap gitu. Gimana Di sayap, kalau kurang Pak. dari? Tengah, Pak. Ditempatkan bilangan Nah, sudah. jadi ini min 0,25 X apa namanya, nggak usah pakai kurung mutlak. Nah, gitu. Jadi min ini menyatakan berarti kalau minus itunya yang di masa depan lebih pendek, malah turun, ya kan? Kalau positif, ini naik gitu. Jadi bisa turun, bisa naik gitu kan, penyimpangannya itu. Terus ditambahin ya, tambahin segini. Tambahin ya kan, ini kan negatif. Min 0,25 ditambah 0,85. Nah, ini langsung ya hilang ininya. Kamu ditulis dulu, boleh. Supaya lebih jelas. Kemudian ini berapa nih? Jadi ini 0, berapa? 60 ya, 0,60 ya kan? Yang ini coret-coret tinggal X, yang ini berapa nih yang ini? Berapa? 110 ya, 1,10 ini kan dijemahkan 110, 1,10. Nah, gini. Ada nggak jawabannya ini? Ada nggak jawabannya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pak. Oh, Jawabannya nggak. Nggak ada jawabannya. Jawabannya apa aja? Ada jawabannya ya. Gimana sih? Jawab itu yang ada. Jawabannya Duh, Bapak hilang nih di layarnya. Nah, ini berarti udah selesai ya. Semua 10 soal ada lagi. Oh, esai ya, esai. Boleh esai dulu. Mau Pak, yang yang mana esainya? dulu, Pak. Yang soal itu aja ya, yang soal cerita. Coba yang soal cerita. Atau mau nomor berapa? Mau nomor berapa? Yang tadi di screenshot dulu, Pak. Jadi sini Pak mau lihat dulu, Pak. soalnya kecil sih. Udah? Oke ya. Yang aneh-aneh ada nggak soalnya yang aneh-aneh? Yang aneh-aneh dulu nih. Nah, ini nomor 7 ya, perasaan belum nomor 7. Yang aneh-aneh. Lewat tadi nomor 7. Nomor 7 nih soalnya yang nggak ada bukunya tulis. Penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari X min 1 dipadatkan dikurang 3 dikali mutlak X min 1 ditambah 2 besar dari 0. X-nya kurang dari A. Kurang dari A. Oh, itu ini persamaan kuadrat ya. Atau B-nya
X-nya di antara B dan C. Atau X-nya besar dari D. Dengan A kurang dari B, kurang dari C. Jadi D paling tinggi ya nilainya. Maksudnya X kurang dari A. Jadi ada 3 penyelesaian mungkin ya. Ada A, ada B, X-nya itu ada X sama dengan A, X sama dengan B, gitu maksudnya. X sama dengan D, X besar dari D. Penyelesaiannya ada 3. Dengan A, B, C, D ditambahkan. Ya. Ini, saya ingatkan dulu, X min 1. 3, ya udah. Ini ya, terus ini terus dikurang 2 atau ditambah 2 ya? Ditambah dikurang di sininya. Ditambah, Pak. Tambah ininya Ditambah, kurang Pak. dari atau besar dari? Besar Ini dari. atau besar dari? Iya, kayak gitu, Pak. Ya. Nah, ini jadi ini kayak persamaan kuadrat ya. Jadi kita misalkan aja dulu ini X min 1-nya misalnya A besar. A besar. Jadi A kuadrat min 3A plus 2. Nah, gitu ya. Kemudian apa namanya? Kita faktorkan kan? Kebalik, Pak. Itu besar Balik dari apanya? yang Itu nolnya. yang sebelum yang sebelum Ininya salah. Iya. Iya. Nah, jadi kita faktorkan. Gimana memfaktorkannya? Waktu di SMP gimana? Gimana caranya? Di sininya diisi angka berapa? Gimana? Masih ingat nggak? Bapak mungkin itu pangkat 2 dikurangi 3 kali yang depannya. Ya, berapa? Di sini angka berapa nih? Gimana waktu di SMP? Yang belakangnya minus 3A tambah 2 mungkin. 1 tambah 2. Ditambah 2. Ditambah 2 dikurang 2. Kurang, Pak. Dikurang. Di sininya apa? Dikurang ditambah. Dikurang ditambah. Gimana waktu di SMP? Masih ingat? Udah lupa? Jadi di sini kita fokus ke ekornya. Ini ekornya ini konstanta ya, 2. Jadi 2 ini cuma 2 kali 1, nggak ada lagi ya. Tapi jangan setengah kali 4 ya. Jangan. Jadi yang bulat itu yang bulat. 2 kali 1. Tapi kan di sini kan 2 sama 1 ya kan? Karena ininya plus nih, karena ininya plus, di sininya biasanya sama tanda ya. Ini yang standar ya, yang gampang gitu. Tapi kalau di sini ada angkanya bisa lain lagi ya. Misalnya ini kan kebetulan di sini nggak ada angkanya nih. Ada sih angka 1. Harusnya ada angka 2, 3 berapa gitu. Nah, karena di sini plus, ini udah nanti ya 2 kali 1 ya. Karena di sini nggak ada lagi pilihannya. Karena di sini plus, di sini sama tanda. Bisa plus, bisa min. Tandanya apa? Gimana yang tengah? Yang tengah min kan, jadi min. Tuh, itu caranya gitu. Coba kita cek ya. Ini kalau dikalikan, jadi yang ini. Kalau dijumlahkan, jadi yang ini. Ya kan? Min 2 kali min 1 plus 2 kan. Tapi kalau dijumlahkan, jadi min 3 ya. Nah, terus kita bikin garis bilangan. Jadi A-nya itu, yang pembuat nolnya 2 atau A-nya 1. Jadi kebalikan dari sini ya. Kebalikan dari sini. Pembuat nolnya gitu. Nah, kita bikin garis bilangan di sini. Ini kan nggak pakai sama dengan nih. Jadi di sini bolong. Sininya bolong. Satunya berarti di sini kan, 2-nya di sini. Enggak, berarti pakai tiang.
biar jelas. Gitu. Kita cek nih, nolnya di mana nolnya? Di sini, di sini, di sini. Kiri, tengah, kanan, nolnya. Di mana nolnya? Jadi Pak, Kiri di sini ya, udah tahu alhamdulillah. Nah, kita lihat nih, ini jadi 0, 0, berarti di sini plus kan? Nih 0 hapus ya yang adanya. Jadi plus kan? Berarti di sini plus. Nah, biasanya di sini plus, min, plus gitu. Plus, min, plus. Polanya ya, polanya. Nah, di sini kan ini besar dari nih. Berarti dia minta yang positif. Besar dari 0 kan, positif. Berarti ini A-nya itu ada di sini. Nah, gitu. Jadi A-nya itu kurang dari 1 atau A-nya besar dari 2. Nah, itu penyelesaiannya. Nah, tapi kita kan bukan nyari A, kita nyari X nih, soalnya X. Didapat ya. A kurang dari 1. Berarti ini kata A-nya diganti lagi, gini. Nah, gitu, ya kan? Terus, oh ini A-nya besar dari 2. Berarti ininya besar dari 2. Itu. Kurang dari 1 tadi disayap-sayap kan? Gini kan? Nah, gitu ya. Tambahin 1 langsung ya, sekarang nggak usah lama-lama. Besar dari 2. Itu kan? Itu enggak? Jadi X-nya min 2 tambah 1 ya. Min 2 tambah 1. Atau X-nya 2 tambah 1. Jadi X-nya kurang dari min 1. X-nya besar dari 3. Nah, tadi itu kalau nggak salah di soalnya, berarti yang ini B ya kan? Lihat di soalnya, kalau nggak salah ini C. Yang ini berarti ini A. Tanyanya itu, nah itu ya. Jadi A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan aja hanya tadi berapa hanya min 1, hanya min 1 nih. B-nya 0, C-nya 2. C-nya 2. D-nya yang ini. Mana? Ini 3. Jadilah berapa nih? Min 1 ya kan, 2 dulu ya. Ini min 1, ini 5. Jadi jawabannya 4. Nih, kotakin ya jawabannya, kotakin. Ada jawabannya 4? Ada. Ada, Jadi ini Pak. soalnya berbelit-belit ya, berbelit-belit. Nih, kelihatan nggak jauh dari kejauhan? Jelas? Iya. Ya. Oke. Udah. Panjang. Belum, Pak. Iya, gimana? Belum, tadi. Nih. Dah, Pak. Makasih. Iya, sama-sama. Jawabannya 4. Berarti ya, nah ini nomor 6 ya, aneh juga nih, aneh. Nomor 6 nih. Kan ini ada mengotaknya ada 2 ya, ada yang kecil itu di dalam penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini ya. Jadi mutlak dari 8, mutlak lagi X, dikurangi mutlak X, besar dari 7. Coba kita ini, nomor 6 ya. Nomor 6, mutlak X, mutlak dari 8,
besar dari ya? Besar dari kan? Besar dari 7 benar atau kurang dari? Iya benar Pak, benar. Kurang dari. Berarti itu tadi udah benar. Besar Pak. Besar dari Pak. Besar dari. Nah, jadi karena ini besar dari, tadi apa namanya? Di sayap-sayap kan? Jadi ininya min, apa namanya? 8 min mutlak X kurang dari min 7 atau 8 kurang mutlak X besar dari 7, ya kan? Ini. Nah, terus ini aja pindah nih, yang mutlak X-nya pindah. Mutlaknya jelas ya 15. Nah, supaya enak lihatnya si mutlak X-nya di sini, tapi tandanya dibalik. Biar dikurangi di sini. Ini kan besar dari, tadi di sayap-sayap lagi ya, jadi X-nya kurang dari min 15 atau X-nya besar dari 15. Kalau yang ini mah di tengah-tengah kan. Jadi X-nya di antara min 1, ada 4 jawaban, 15, atau X-nya besar dari 15. Terus kita gabung, mungkin ya digabung. Ini kan, ini. Coba kita gabung jawabannya. Ada min 15 berarti di sini ini kan nggak pakai sama dengan ini. Di sini 15-nya yang min 1-nya misalnya sini aja. Malah mati. Kita masih ngerekam, maaf ya. Ini maaf ya. Saya jadi gini sih. Tadi yang ini ke sana, ini ke sana, yang ini ke sini, ya kan? Ini di mana ininya? Apa memang ini udah ada jawabannya di sini? Jawabannya yang ini udah Nggak ada. udah muncul belum? Ngelek, Pak. Maaf, pengen udah error. Kayaknya mulai error. HP-nya error ya. Ada nggak jawabannya? Ada, ngomong ini. Ini jawabannya B ya? B apa? Yang A kan? Udah ada. Iya. Iya. Iya, Jawabannya Pak. A, ya kan? Di screenshot dulu ya. Maaf ya, HP-nya mati-matian. Benar. Ternyata dia enggak apa mau kirain ada irisannya, enggak ada ya. Pisah-pisah ininya, terpisah-pisah nih. Yang ininya terpisah-pisah. Udah ya. Kita cari lagi. Ini kan pertemuan terakhir yang bab 1 ya. Kayaknya udah habis PG-nya yang uji kom 3. Tinggal yang esai. Nomor 1. Esai 1A. Mau yang mana? Esainya mau yang mana? Dipilih-pilih aja. Mau yang mana esainya? Mau yang soal cerita atau yang kayak gini? Yang seperti biasa. Yang kedua gampang ya, yang kedua ya kayaknya. Gampang yang kedua. Iya, Pak, yang kedua aja, Pak.
harus diganti dulu tanda minnya ya. Jadi ini jadi 5x dikurang 2, yang ini jadi 2x dikurang 5. Diganti dulu kalau mau mengerjakan gitu. Mau nomor berapa? Gisha mau nomor berapa Gisha? Ada namanya Gisha. Kimicho mau nomor berapa? Kimicho mau nomor berapa? Mau esai atau mau yang esai mau soal cerita atau hitung-hitungan? Yang mana nih? Kira-kira yang susah yang mana nih? Yang aneh-aneh? Nomor 3 nih ada aneh-aneh ya, ada aneh nih. Ada kuadratnya kan? Cerita aja Pak. Oh ya ceritanya ini. Itu dulu Pak, yang kuadrat dulu Pak. Nomor 4 ya, nomor 4 dulu. Yang biasa aja lupa belum ngerti. Pada seleksi pemilihan anggota Paskibraka, tinggi siswa menjadi salah satu syarat utama. Tinggi rata-rata siswa yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Putra adalah 175 cm ya, itu ya. Dan putri 185 cm, 168 cm. Pada seleksi pemilihan tersebut, simpangan tinggi badan siswa yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Putra dan Putri tidak lebih dari 2 cm. Jadi rata-ratanya idealnya 175 ya, tapi kan ya, yang daftar bisa 170 gitu. Penyimpangannya harus 2 cm. Tentukan tinggi badan siswa yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Putra atau Putri. Tentukan tinggi badan siswa yang terpilih. Jadi kalau yang berarti ini ada 2 ya, yang Putra dulu baru yang Putri ya. Ada 2 ini. Ada 2 hal. Jadi rata-rata ya Putra 175 cm. Rata-rata tinggi badan Putri 168 cm. Penyimpangannya katanya jangan lebih dari penyimpangannya cuma 2 ya penyimpangannya. Nah, berarti kan yang Putra dulu. Untuk yang Putra berarti ya mutlak dari X. Jadi yang ini X itu maksudnya yang daftar. Yang X itu yang daftar. Kalau X ini simbol rata-rata ya. Jadi nggak ada hubungannya X ini dengan X ini, nggak ada hubungannya. Ini simbol rata-rata aja. Jadi dikurangi 175 gitu kan. Penyimpangannya tidak kurang. Kata-katanya tadi. Tidak kurang gimana? Tidak lebih. Tidak lebih ya, bukan tidak kurang, tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2 berarti kurang gini kan? Kurang ya, tidak lebih. Itu enggak? Yang tidak lebih dari 2 kan? Tidak lebih dari 2 berarti kurang. Ya. Tidak lebih dari 2. Kemudian yang Putri, yang Putri misalnya Y ya, Y. Nah, karena Yesus semua perempuan Y ya, kalau di biologi. Nah, gitu. Tidak kurang dari 2 juga, tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2. Jadi kalau 1 cm kurang boleh. Berarti yang ini min 2 ini kan karena di sini kurang. Nah, gitu. Jadi ditambahin kan. Min 2 tambah 175. Ini jangan langsung aja ya, jadi X. Ini tambahin 175. Ini berarti 173. Nah, Putra ini yang diterima jadi anggota Paskibraka dari tinggi badan ya. Segini nih, harus tingginya di antara 173 sampai 177. Tapi 177 nggak dipakai ya, nggak dipakai. Tidak lebih, berarti kan pakai sama dengan nggak kira-kira ini?
Kalau tidak lebih dari 2, pakai sama dengan nggak? Kan di situ nggak ada kata-kata sama dengan, ya kan? Tidak lebih dari 2 aja, nggak ada kata-kata sama dengan. Soalnya nggak ada kata-kata sama dengannya. Tidak lebih dari 2 cm atau sama dengan 2. Tidak lebih, ya kan? Tidak lebih. Pakai sama dengan nggak nih? Gimana nih mengartikannya? Simpan dulu ya. Jadi ini juga sama, min 2. Sama dengan apa? Y min 168. Terus ini jadi tambahin 166. Ini berarti 170. Nah, jadi Putri itu dia harus tinggi badannya harus di antara 166 dan 170 cm. Ini. Betul nggak? Coba. Katakan kunci tidak lebih dari 2. Berarti 2 boleh kan? 2 boleh nggak? Kalau tidak lebih dari 2 boleh nggak? Tidak lebih dari 2. Boleh. Boleh ya kan? Berarti kalau gitu pakai sama dengan ya. Pakai sama dengan. Tidak lebih kan? Ya berarti mungkin pakai sama dengan. Tidak lebih dari 2. Berarti 2 boleh. Ya kalau 2 boleh berarti pakai sama dengan berarti ya. Ini pertanyaannya tadi cuma rentangannya aja kan, intervalnya aja. Apa sih pertanyaannya? Tentukan tinggi badan siswa yang terpilih. Oh, ya ini tinggi badan siswa Putri ini. Jawabannya udah. Putranya di antara 173 sampai 177. Gitu ya. Lanjut. Esai yang kedua. Yang kedua. Manusia merupakan makhluk homoiotermik, yaitu makhluk berdarah panas yang suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Suhu tubuh manusia, suhu inti, core temperatur, dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak lebih dari 0,3 derajat Celcius dari suhu tubuh normal. Jadi suhu tubuh normalnya segitu kan ya penyimpangan. Tidak lebih, kata yang kayak itu kan kayak nomor sebelumnya. Pakai sama dengan berarti ya. Jika suhu tubuh normal manusia 36,9 derajat Celcius, tentukan kisaran nilai seseorang dikatakan mempunyai suhu normal. Jadi ini mah kayak ini ya, kayak kita ke mana? Ke mall, kemana ya kan diukur ya. Jadi kalau 37 itu dicurigai ya. 37 derajat Celcius. Nah, jadi suhu tubuh normalnya 36. Penyimpangannya berarti ya 0,3 ya. Nah, suhu tubuh normal ini kan suhu tubuh idealnya, ini kan enggak semua orang ideal begini ya. Mungkin ada yang 36,7 turun berarti dia lagi sakit. Jadi misalnya X-nya itu suhu tubuh. Suhu tubuh apa namanya? Suhu tubuh apa ya istilahnya? Jadi yang sekarang teh apa? Yang sekarang teh suhu tubuh apa? Jadi yang kekinian ya, suhu tubuh sekarang gitu. Tubuh sekarangnya kan. Jadi yang update-nya segini yang sekarang. Nah, yang idealnya ini yang suhu tubuh idealnya katakanlah XI, suhu tubuh idealnya 36,9 derajat Celcius. Ini suhu tubuh ideal. Suhu tubuh ideal. Kenyataannya kan berubah-ubah gitu. Jadi kalau gitu, X dikurangi 36,9 derajat. Begini. Kurang dari sama dengan 0,3. Jadi nggak boleh penyimpangannya terlalu tinggi. Dari segini, 0,3 derajat. Tunggu sebagai derajat ya. Ini aja, sebagai derajat. Ini min 0,3 X 36,9. Nah, gini ya. Tinggal tambahin aja, langsung ditambahin, hilang kayak yang tadi, kayak yang ini. 0,3 ditambah 36,9
Langsung 0,3 ditambah 36,9. Berapa ini? 37,2. Nah, segini. Berarti yang 37 itu kadang di Suryaga itu sebetulnya masih bisa ya, kan ini kan 37,2, berarti kan kalau kita 37 pas masih bisa, tapi kadang dicurigai ya, dicurigai kok 37. Karena kadang-kadang alat ukur itu ya dibulet-buletin aja mungkin ya, 37 aja, padahal mungkin 37,1, 37,5 misalnya. Nih, udah. Jadi suhu tubuh itu mungkin berubah-ubah kalau kita misalnya habis olahraga kan jadi panas. Kita istirahat udah turun, jadi berubah-ubah ya gimana aktivitas dan kondisi lingkungan. Udah nih, silo ini. Udah. Sekarang kita lanjut, mau yang mana? Yang soal ini, yang soal gini-gininya. Nomor ini nih, yang Nomor 3, Pak. A. Boleh Pak, nomor 3 Pak yang ada pangkatnya. Yang 3A. 3A, 2X min 4. Ini kayak yang tadi ya, kayak mirip. Nomor 3 itu ternyata mirip yang ini nih, yang nomor 7 yang tadi. Mirip kan? Cuma nulisnya aja dibeda-bedain. Nih. Jadi nulisnya aja di gini-gini. 2X min 4. Min dikurang 10 besar dari 8X min 4. 2X min 4 min 10 kurang besar dari 8X min 4. Ya. Dua X min 4 kuadrat dikurang 10 besar dari 8X dikurang 4. Ya kan gini kan soalnya. Ya. Ya ini pindahin aja yang ini ke sini. 8X min 4 min 10 besar dari, nah di sini udah nggak ada orang di 0. Udah siapa lagi? Tadi hapus dulu ya ini. Misalkan tadi ini langsung aja ya, misalkan A kuadrat kami langsung. Nah, gini. Cepat gitu. Nah, di sini agak beda ya. Oh, ini bisa dibagi dua nih, bisa dibagi dua. Jadi bagi dua nih, ini kan bagi dua. 1 di sini bagi 2 min 4, bagi 2 min 5. Nah, ini juga bagi 2 nolnya. 0. Itu. Ya. Berarti 5, yang ini 5 ini cuma 5 ini 5 kali 1 yang ada lagi. Di sini 5 kali 1. Nah, di sini min nih. Kalau di sini min kayak tadi ya, beda tanda. Tapi ini berarti yang min di sini berarti yang masuk ke angka yang paling besar, min 5 nih. Coba kalikan, min 5 kali 1, min 5 kan, min 5 tambah 1, min 4 kan, ini benar ya. Tapi apa membuat nolnya, kebalikannya, 5 atau A-nya min 1, kebalikan dari sini. Bikin ininya, garis bilangannya, ada sama dengannya nih, jadi penuh, bulatannya penuh. Di sini min 1, di sini 5. Nolnya berarti di sini kan, tengah-tengah ya, nolnya, nah gitu. Nih, 0, 0. Min 5 kan berarti sini min. Di sini berarti plus, plus. Ini mintanya apa? Yang positif ya. Kayak tadi positif. Ini di sini. Di sini. Jadi, A-nya itu kurang dari min 1. Ini kan udah kita hitam ini. Kurang dari min 1 dan lebih besar dari 5. Atau
A-nya besar dari 5. A-nya itu apa? A-nya itu ini. X min 4. Mutlak dari X min 4. Atau, nah gini. Nah, ini kan kurang dari min 1 nih. Kurang dari min 1 ya. Nggak mungkin ya kurang dari min 1 ya kan? Masa ini kan selalu positif atau 0? Masa ini nilainya, yang ini nilainya kurang dari min 1? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. NG ya. Tidak mungkin. Nah, berarti yang ini aja, yang ini aja. Yang ini kan dia besar dari 5 tuh. Berarti ini di sayap ya, di sayap jadi X-nya kurang dari min 5, ya kan? Atau X-nya besar dari 5. Berarti X-nya min 5 tambah 4. X-nya kurang dari min 1. Atau X-nya besar dari 5 tambah 4. X-nya besar dari 9. Nah, ini jawabannya. X-nya harus pakai HP ya. Tadi lupa nih, nggak pakai yang gini-gini. X-nya kurang dari 1 atau X-nya besar dari 9, X-nya real. Nih, jawabannya. Nih semuanya nih. Kemudian kelihatan dari kejauhan. Ini kayak angka 4 ya. 9. Ada jawabannya X-nya? Oh ya, itu mah X-nya ya. X-nya kurang dari min 1, X-nya besar dari 9. Karena ini essay kan kita jadi ragu-ragu ya. Misalnya kita ragu-ragu, bahwa juga kadang-kadang suka ragu-ragu. Nah, kita gunakan apa dulu, desmos.com. Ingat ya? Alat bantu belajar, desmos.com. Coba kita cek pakai desmos.com. Nah, 3 menit lagi ya, ntar ya. Terakhir. Desmos.com. Tapi kalau grafik tadi soalnya 2 ya. Mutlak X min 4 dikuadratkan, nih kayak tanda kuadratnya ini nih, dikurangi apa tadi 10 ya, 10. Yang keduanya ini kan yang di ruas kanannya 8 kali mutlak X dikurangi 4. Nah gini ya. Jadi ini yang merah harus besar dari yang biru, ya kan? Yang merah harus besar dari yang biru. Nah, di sini ketemunya. Aduh, pusing. Di sini nih. Nah, di sini. Di sini juga. Nah, X-nya kan berarti harus yang merah lebih besar ya. Ini yang merah nih. Nah, di sini. Jadi yang merah di atas yang biru ya. Yang merah di atas yang biru. Bukan X-nya berarti makin ke sana nih, makin ke kiri ya kan, makin ke kiri. Makin ke kiri. Jadi dikurang dari 1, kurang dari min 1. Di sini yang makin ke kanan. Kurang dari 9, ya. Sesuai ya. Jawaban kita benar. Jawaban kita benar tuh, ya kan? Terbukti kan? Kesini lagi, coba kesini lagi. Tuh kan yang merah di atas yang biru kan? Nih, kelihatan nih. Gitu ya. Jadi yang merah di atas yang biru pas. Ya. Ada pertanyaan? Nah, itu kan masih banyak soalnya tuh yang di penilaian harian ada ya. Di penilaian harian ada, jadi bisa dikerjakan di rumah. Banyak kan yang sekira-kiranya nanti agak susah. Udah ada pertanyaan gimana? Pak, saya dari kelas IPA 4 mau laporkan hakim ya. Nah, itu buku saya belum kebagian. Apa? Matematika wajib. Buku matematika wajib saya belum kebagian, Pak. Sama, Pak. Kalau nggak ada, diakhiri nih. Tapi sebelumnya isi absen dulu. Bentar, dibagikan dulu, jangan dulu keluar.
hijau nggak apa-apa. Oh, MTK minat ini, MTK minat belum ada itunya ya, bukunya belum ada. Silahkan diisi dulu ya, jangan dulu keluar. Nggak ada pertanyaan nih, sambil ngisi absen. Kalau nggak ada diakhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Terima kasih, Bapak. Khalid. Terima kasih, Pak. Ralisa.